Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Pagi itu, matahari mulai meninggi menyelinap di antara celah-celah jendela kayu. Rumah sederhana milik keluarga Aini. Rumah itu berdiri di tengah lingkungan yang sejuk, dikelilingi pepohonan rindang dan juga ladang yang membentang luas. Angin pagi bertiup lembut membawa aroma embun yang masih menempel di dedaunan. Namun di dalam rumah itu, suasana sedikit berbeda. Aini terbangun dengan tergesa-gesa, matanya membelalak saat melihat jam di dindingnya. Wah, ya Allah, aku kesiangan, serunya dengan panik. Dengan cepat ia pun turun dari ranjang, meraih handuk dan bergegas ke kamar mandi. Suara langkahnya terdengar terburu-buru, bahkan nyaris tersandung meja kecil di sudut kamar. Dari ruang tengah, Bu Asti, ibunya hanya menatap dengan ekspresi yang datar. Ia sudah mencoba membangunkan Aini beberapa kali, tetapi gadis itu tetap sulit dibangunkan. Tuh kan, sudah ibu bilang, bangun dari tadi. Sekarang lihat, kamu jadi panik sendiri kan? Gumam Bu Asti sambil melipat kain di pangkuannya. Aini tidak sempat menjawab hingga setelah mandi secepat kilat. Ia mengenakan pakaian dan merapikan jilbabnya dengan tangan gemetar. Hari ini bukanlah hari biasa. Ini adalah hari ujian terakhirnya sebelum ia benar-benar menyelesaikan program studi kebidanan. Hanya tinggal satu langkah lagi sebelum ia resmi mendapatkan gelarnya dan siap mengabdi sebagai seorang bidan. Di luar rumah pagi hari itu, suara ayam berkokok masih terdengar, bersautan dengan suara gemerisik daun yang tertiup oleh angin. Sementara itu, Pak Gani, ayah dari Aini, dia sudah berangkat sejak subuh untuk bekerja di sawah. Sebagai seorang petani yang sudah berusia lanjut, ia tetap menjalankan tugasnya setiap hari tanpa mengeluh. Aini tahu ayahnya selalu berusaha keras demi dirinya. Sebagai anak tunggal, ia juga adalah harapan satu-satunya bagi kedua orang tuanya yang kini sudah menua. Dulu Aini sebenarnya memiliki beberapa kakak, namun takdir berkata lain. Semua kakaknya meninggal dunia saat masih kecil karena sakit. Kehilangan itu pun masih membekas di hati keluarganya, terutama bagi Bu Asti dan juga Pak Gani. Oleh sebab itulah, mereka begitu menyayangi Aini dan berharap gadis itu bisa menjalani hidup yang lebih baik daripada mereka. Hingga setelah mengenakan sepatu, Aini berlari ke meja makan. Sarapan sudah disiapkan oleh ibunya, sepiring nasi dengan telur dadar dan juga sambal kesukaannya. Namun waktu yang sudah terlalu mepet, ia pun hanya meneguk segelas air dan juga meretasnya. Yaudah Bu, aku berangkat dulu ya Bu, doakan, katanya sambil terburu-buru keluar rumah. Iya, hati-hati di jalan, semoga ujiannya lancar ya nak, sahut Bu Asti yang hanya bisa menghela nafas ketika melihat tingkah putrinya yang selalu tergesa-gesa. Langkah Aini cepat menuruni jalan setapak menuju halte angkot. Rumah mereka memang berada agak jauh dari pusat kota, jadi ia harus menggunakan transportasi umum untuk mencapai kampusnya. Untungnya tak lama menunggu, angkot yang ditumpanginya pun segera melaju, membelah jalanan yang mulai ramai dengan aktivitas pagi hari itu. Sementara di dalam angkot, Aini mencoba menenangkan dirinya. Ia mengecek kembali catatan-catatan kecil yang telah ia persiapkan. Tangannya sedikit gemetar, namun ia berusaha mengatur nafasnya. Bismillah,
Aku pasti bisa, bisiknya pada diri sendiri. Perjalanan menuju kampusnya memakan waktu cukup lama. Dari jendela angkot, ia pun melihat pemandangan sawah yang menghampar luas, mengingatkannya pada ayahnya yang saat ini mungkin sedang membungkuk di bawah terik matahari. Bekerja tanpa kenal lelah, Aini pun menggigit bibirnya. Ia berjanji di dalam hati, setelah lulus nanti ia ingin segera bekerja dan membantu keluarganya. Singkatnya setelah beberapa menit perjalanan, kini setibanya di kampus, suasana pun sudah riuh dengan para mahasiswa-mahasiswi lain yang juga akan menjalani ujian terakhir. Beberapa temannya melambaikan tangan menyapa dengan semangat. Aini, sini. Kamu hampir saja telat ya, goda Sari, sahabatnya. Aini mengangguk sambil tertawa kecil. Iya Sar, hampir saja. Untung aku masih sempat. Jadi, kamu udah siap, Ai? Deg-degan gak? Tanya teman lainnya yaitu Wina. Iya Win, banget. Tapi semoga semua berjalan lancar, jawab Aini dengan jujur. Hingga waktu itu pun ujian dimulai. Di dalam ruangan suasana hening, setiap mahasiswa sibuk berkonsentrasi menjawab pertanyaan yang ada di hadapan mereka. Aini berusaha fokus meskipun jantungnya berdegup dengan kencang. Ia mencoba mengingat semua yang telah ia pelajari selama ini. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membuktikan bahwa ia layak menjadi seorang bidan. Waktu berlalu begitu cepat hingga setelah 2 jam yang terasa menegangkan. Singkatnya ujian pun telah selesai. Aini menarik nafas lega saat keluar dari ruangan. Beban yang selama ini menghimpit pundaknya pun terasa sedikit berkurang. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga ujiannya. Namun perjuangannya belum selesai. Ini baru permulaan dari perjalanan panjangnya. Masih ada banyak tantangan yang menunggu di depan. Ia tahu, kehidupan sebagai seorang bidan tidak akan pernah mudah. Tapi ia siap menghadapi semuanya. Setelah mengobrol sebentar dengan teman-temannya, Aini memutuskan untuk segera pulang. Ia ingin segera memberitahu ibunya bahwa ujian berjalan dengan baik. Hatinya pun sedikit lebih ringan saat ia melangkah kembali ke halte, siap kembali ke rumah tempat segala cinta dan juga harapan orang tuanya bersemayam. Perjalanan pulang saat itu terasa lebih santai dibandingkan saat berangkat. Matahari juga sudah mulai condong ke barat, menyisakan semburat jingga di ufuk langit. Angin sore bertiup lembut membuat dedaunan di sepanjang jalan berbisik dengan pelan. Hingga singkatnya ketika setibanya di rumah, Aini pun langsung disambut oleh ibunya yang sudah menunggu di teras. Bagaimana nak? Lancar? Aini tersenyum lega lalu mengangguk. Alhamdulillah bu, semoga nanti hasilnya baik. Bu Asti tersenyum lega, ia pun mengelus kepala putrinya dengan penuh kasih sayang. Amin, ibu yakin kamu pasti bisa. Hingga hari itu pun mereka masuk ke dalam rumah, di mana aroma masakan sederhana menyambut Aini. Di meja makan hidangan sudah tersaji. Aini merasa damai menikmati momen bersama ibunya setelah hari yang panjang. Namun di lubuk hatinya ia tahu bahwa di depannya masih ada perjalanan yang lebih besar dan juga menantang. Singkat cerita, beberapa minggu telah berlalu sejak hari terakhir ujian. Waktu sekolah berjalan lebih lambat bagi Aini yang menantikan hasilnya dengan penuh harap. Setiap hari ia merasa cemas, tetapi juga berusaha menenangkan hatinya. Ia sudah melakukan yang terbaik, dan kini tinggal menunggu bagaimana takdir akan berpihak kepadanya. Selama menunggu, Aini menghabiskan hari-harinya membantu ibunya di rumah. Ia juga mulai lebih sering memasak, membersihkan rumah, dan juga sesekali menemani ayahnya ke sawah untuk memberikan makannya. Meskipun sejak kecil ia sudah terbiasa melihat ayahnya bekerja di ladang, kali ini ia benar-benar menyadari betapa beratnya pekerjaan itu. Terik matahari yang menyengat, tanah yang keras, dan tubuh ayahnya yang sudah mulai rentah membuat hatinya semakin tergerak untuk segera bekerja dan juga meringankan beban orang tuanya. Hingga suatu pagi seperti biasa, Aini yang sedang membantu ibunya menjemur pakaian di halaman belakang. Ketika sebuah pesan masuk ponselnya, jantungnya pun langsung berdegup dengan kencang.
Dengan tangan gemetar saat itu, ia pun membuka pesan tersebut. Hasil ujian sudah bisa diakses di portal akademik. Bunyi pesan dari salah satu temannya saat itu. Aini pun buru-buru masuk ke dalam rumah, duduk di depan meja kecil di ruang tamu, dan ia lalu langsung membuka ponselnya. Dengan nafas yang tidak beraturan, ia masuk ke portal akademik yang mencari namanya di daftar kelulusan. Detik-detik menegangkan itu pun terasa begitu panjang. Matanya menyusuri daftar nama satu persatu, hingga akhirnya saat itu, ia menemukan namanya sendiri. Lulus. Bukan hanya itu saja, ia ternyata lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Aini menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Ia membaca kembali hasil tersebut, memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Perasaan lega, bahagia, dan haru pun bercampur menjadi satu. "Ibu, Bu, aku lulus, Bu, aku lulus," serunya dengan suara bergetar. Bu Asti yang saat itu sedang di dapur pun langsung kabur dengan wajah terkejut. "Bener, Nak, kamu lulus?" "Iya, Bu, alhamdulillah, Bu, aku lulus. Aku benar-benar lulus, Bu." Bu Asti pun langsung melus bahu anaknya dengan penuh kasih sayang sembari memeluknya dengan erat. "Alhamdulillah ya Allah, Ibu bangga pada kamu, Nak." Tak lama kemudian saat dia sedang bahagia di antara itu, suara langkah terdengar dari arah pintu depan. Pak Gani ternyata baru saja pulang dari sawah dengan membawa sabut kecil di tangannya. Keringat masih membasahi dahinya ketika ia melihat istri dan anaknya berpelukan di ruang tamu. "Bu, Nak, ada apa ini?" "Pak, aku lulus, Pak. Aku sudah resmi jadi bidan." "Alhamdulillah ya Allah Aini. Bapak tahu kamu pasti bisa." Hari itu pun menjadi salah satu hari paling membahagiakan bagi keluarga kecil mereka. Kebanggaan terlihat jelas di wajah kedua orang tuanya. Namun bagi Aini, ini bukan akhir dari perjuangan. Ini adalah awal dari perjalanan barunya. Sejak awal ia sudah berniat untuk langsung bekerja setelah lulus. Ia tidak ingin berlama-lama menganggur karena ia tahu keluarganya membutuhkan bantuannya. Tanpa membuang waktu pun, ia mulai mencari informasi tentang lowongan kerja di berbagai klinik dan juga rumah sakit. Setiap hari ia membuka internet mencari informasi dan menghubungi teman-temannya untuk bertanya apakah ada tempat yang membutuhkan tenaga bidan. Ia juga mencetak beberapa salinan CV dan surat lamarannya, lalu mengantarkannya sendiri ke beberapa klinik di kota. Meskipun ia baru saja lulus, Aini tidak ingin memilih-milih pekerjaan. Baginya yang terpenting adalah bisa segera bekerja dan mendapatkan pengalaman. Ia tahu bahwa menjadi bidan bukan hanya soal teori, menjadi bidan, tetapi juga soal praktik dan bagaimana menghadapi pasien dengan berbagai kondisi. Singkatnya beberapa hari setelah mengirimkan lamarannya, sebuah panggilan telepon pun masuk ke ponselnya. "Halo, ini dengan Aini." Suara di seberang terdengar ramah. "Iya benar, dengan saya sendiri, Bu," jawab Aini dengan hati berdebar. "Iya Mbak ini saya dari klinik sehat ibu dan anak. Kami menerima lamaran Anda dan ingin mengundang Anda untuk wawancara. Apakah Anda bisa datang besok pagi?" Tangan Aini langsung mengepal erat, menahan rasa bahagia. "Iya Bu, tentu saja. Saya bisa datang besok. Saya siap." "Baiklah, besok Mbak datang ke sini ya, jam 8 pagi. "Siap. Terima kasih banyak atas kesempatannya ya Bu." Hingga setelah panggilan berakhir, Aini pun melompat kecil dengan penuh semangat dan juga kegeriangan. Ia segera memberitahu orang tuanya tentang kabar baik itu. "Bu, besok aku mau wawancara Bu. Doain ya Bu, semoga aku bisa keterima kerja." "Iya nak, kamu harus beristirahat yang cukup malam ini ya nak, biar besok wawancaranya lancar," pesan ibunya.
Aini mengangguk. Ia menghabiskan malam itu dengan mempersiapkan pakaian dan juga mengulang kembali beberapa materi yang mungkin akan ditanyakan dalam wawancara. Ia ingin memberikan kesan terbaik agar peluangnya diterima semakin besar. Hingga keesokan paginya, ia berangkat lebih awal ke klinik. Setelah menunggu beberapa saat di ruang tunggu, ia dipanggil masuk ke dalam ruangan wawancara. Seorang dokter senior pun dan juga kepala perawat menyambutnya dengan senyuman ramah. Jadi, silakan Aini, bisa ceritakan sedikit tentang diri Anda. Aini menarik nafas dalam lalu mulai menjawab dengan penuh percaya diri. Ia menceritakan latar belakang pendidikannya, alasannya memilih profesi bidan, serta keinginannya untuk segera bekerja dan belajar lebih banyak di lapangan. Wawancara saat itu berlangsung cukup lama. Mereka juga menanyakan bagaimana Aini akan menghadapi pasien dalam situasi sulit dan bagaimana ia akan menangani tekanan yang di lingkungan kerja. Dengan jujur Aini pun menjawab semua pertanyaan berdasarkan pengalaman magangnya dulu. Setelah wawancara selesai, ia pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apakah ia berhasil atau tidak, tetapi ia merasa telah melakukan yang terbaik. Hingga beberapa hari kemudian, ponselnya pun kembali berdering saat ia melihat nomor yang muncul di layar. Hatinya berdebar dengan kencang. Ia mengangkat telepon itu dengan suara sedikit gemetar. Halo Mbak Aini, ini kami dari Klinik Sehat Ibu dan Anak ingin mengabarkan bahwa Anda diterima kerja. Selamat ya. Ini benar dok? Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak ya Bu. Ya sudah, nanti kamu datang besok ya untuk menyelesaikan administrasi dan juga memulai orientasi kerja. Setelah panggilan berakhir, Aini pun langsung memberitahu ibunya. Tangis haru kembali pecah. Ia kini resmi mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai bidan. Hari-hari berikutnya pun menjadi awal dari perjalanan baru bagi Aini. Ia dengan penuh semangat mempersiapkan diri bagaimana menghadapi pekerjaan yang sesungguhnya, yang nanti akan menangani pasien, dan belajar banyak hal baru setiap harinya dari bu dokter yang ada di sana. Ia pun merasa bahagia karena akhirnya bisa mewujudkan impiannya. Kini singkatnya pada keesokan paginya, Aini bangun lebih awal dari biasanya. Hatinya berdebar tetapi ia berusaha tetap tenang. Karena hari ini adalah hari pertamanya bekerja sebagai bidan. Ia bersyukur karena bisa langsung mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Sesuatu yang tidak semua orang bisa dapatkan dengan mudah. Setelah bersiap-siap, ia mengenakan pakaian rapi dan jilbabnya dengan hati-hati. Sebelum berangkat, ia pun duduk sebentar di ruang makan bersama ibunya yang telah menyiapkan sarapan. Kamu sudah siap nak? Insya Allah Bu, doakan aku ya Bu. Bagandi yang duduk di sudut ruangan pun tersenyum dengan kecil. Aini, kamu semangat ya. Ini langkah pertama kamu di dunia kerja. Apapun yang terjadi, tetaplah sabar dan lakukan yang terbaik. Niatkan di hati ingin membantu menolong. Ya? Iya Pak. Setelah Aini menghabiskan sarapannya dengan cepat, ia berpamitan dan segera berangkat ke klinik tempat ia melakukan wawancara kemarin. Perjalanan terasa menyenangkan karena semangat yang membara di dalam hatinya. Hingga setibanya di klinik, ia pun segera menuju ke bagian administrasi untuk menyelesaikan beberapa berkas. Setelah beberapa saat menunggu, seorang perawat pun datang dan mengantarkannya menemui dokter kepala yang kemarin mau wawancarainya. Selamat datang kembali Aini, sapa bu dokter dengan senyum ramah. Aini pun membalas senyuman itu. Pagi Bu, terima kasih ya Bu. Saya sangat bersemangat untuk memulai. Namun saat itu yang tidak Aini ketahui, ekspresi bu dokter berubah sedikit serius. Ia menyadarkan tubuhnya di kursi sebelum berbicara lagi. Aini, sebelumnya saya minta maaf dulu ya. Kamu mulai bekerja, tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan.
kamu tidak akan bekerja di sini. Kami tidak akan menempatkanmu di klinik ini, Aini. Ah, maksudnya Bu? Aini terkejut sejenak. Jadi, kami memang menerima kamu sebagai bidan, tetapi kami membutuhkan tenaga kesehatan di salah satu klinik cabang kami yang terletak di desa lain. Di sana masih kekurangan, dan klinik ini juga sudah memiliki tenaga medis banyak. Sementara di desa itu, memang kami yang kurang. Kami ingin kamu ditempatkan di sana. Apa kamu siap? Aini terdiam saat itu. Ia tidak menyangka akan ditempatkan di tempat yang berbeda. Namun ia segera menenangkan diri. Ia tahu bahwa sebagai seorang bidan, ia harus siap ditempatkan di mana saja. Apalagi jika daerah tersebut benar-benar membutuhkan bantuannya. Iya Bu, saya tidak keberatan kok Bu. Insya Allah saya siap bekerja di sana, dimanapun. Jawabnya dengan mantap. Bu dokter pun tersenyum lega. Alhamdulillah, bagus sekali Aini. Saya senang mendengar itu. Tapi saya juga harus memberitahu kamu ya, bahwa desa itu cukup terpencil. Jika kamu tinggal di rumahmu dan harus bolak-balik setiap hari, itu pasti akan sangat melelahkan. Mungkin karena itulah kamu harus tinggal di sana. Kamu tenang Aini. Di sana kami menyempatkan tempat tinggal di klinik untukmu. Ya. Aini kembali terdiam. Tinggal jauh dari orang tua bukanlah hal yang mudah. Sejak kecil ia juga selalu tinggal di rumah bersama mereka. Dan kini ia harus beradaptasi di tempat baru. Tapi jika itu memang yang terbaik, ia siap menjalaninya. Baiklah Bu Dok, saya akan mau tinggal di klinik desa itu. Jawabnya dengan tegas. Setelah menyelesaikan beberapa dokumen tambahan, Aini berpamitan dan segera pulang ke rumah untuk memberitahu orang tuanya. Setibanya di rumah, ia mendapati ibunya sedang menyapu halaman, sementara ayahnya sedang duduk beristirahat di teras. Bu, Pak, ada yang ingin aku omongkan. Iya nak, kamu ingin ngomong apa? Aku harus ditempatkan di desa lain, katanya dengan pelan. Hah? Desa lain? Iya Bu, ternyata klinik tempat aku diterima ingin aku bekerja di cabang mereka yang ada di desa lain. Dan karena jaraknya cukup jauh, jadi kemungkinan aku harus tinggal di sana Bu. Pak Gani menghela nafas panjang, wajahnya tampak berpikir dalam. Emangnya jauh sekali ya nak? Ya lumayan jauh sih Pak, tapi kalau harus pulang pergi setiap hari, pasti melelahkan. Lagian uangnya juga sayang. Bu Asti mendekati putrinya dan menggenggam tangannya dengan erat. Aini, ibu sebenarnya berat melepaskanmu pergi nak. Tapi kalau memang itu yang terbaik, ibu akan mengikhlaskan. Asal kamu tetap menjaga diri dan jangan pernah sungkan untuk memberi kabar. Aini tersenyum dan memeluk ibunya dengan erat. Terima kasih ya Bu. Aku janji Bu, akan selalu menghubungi kalian. Keesokan harinya, Aini pun berangkat menuju desa tempat ia akan bekerja. Ia menumpang kendaraan yang disediakan oleh pihak klinik. Perjalanan menuju desa itu cukup jauh, melewati jalanan berliku dan beberapa daerah yang masih dipenuhi hutan kecil. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam, akhirnya ia pun tiba di desa yang dimaksud. Di sana desa itu sangat sepi, rumah-rumah penduduk tidak terlalu banyak, berjauhan satu sama lain. Hanya ada beberapa warung kecil dan juga satu sekolah dasar yang tampak sederhana. Di ujung desa situ, berdiri sebuah bangunan kecil dengan pelang bertuliskan, Klinik Desa Sehat. Aini turun dari kendaraan dan melihat sekelilingnya. Suasana di desa ini sangat berbeda dengan tempat tinggalnya. Tidak banyak aktivitas yang terlihat. Hanya beberapa warga yang sedang bercocok tanam
dan anak-anak yang bermain di halaman rumah mereka. Sementara seorang perawat yang sudah bekerja di klinik itu pun menyambutnya dengan ramah. "Selamat datang Bu Aini. Sini Mbak, saya Bu Rini, kepala perawat di sini." Aini pun membalas sapaan itu dengan senyuman. "Terima kasih ya Bu, saya sangat senang bisa bekerja di sini. Saya juga sangat semangat ingin belajar banyak dengan Ibu." Bu Rini mengantar Aini ke dalam klinik dan menunjukkan ruangan tempatnya bekerja. Klinik itu kecil dan juga sederhana. Hanya terdiri dari beberapa ruangan, ruang tunggu, ruang pemeriksaan, dan juga satu ruang bersalin. Serta satu ruangan kecil yang akan menjadi tempat tinggal Aini selama bekerja di sana. "Aini, mungkin tidak seperti yang kamu bayangkan. Tapi di sini, kami benar-benar membutuhkan bidan, Nak. Banyak ibu hamil di desa ini yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan. Bahkan, ibu juga sampai keteteran. Dan beberapa dari mereka, bahkan ada juga yang harus melahirkan di rumah karena tidak ada tenaga medis yang cukup." Aini mengangguk penuh pengertian. Ia semakin yakin bahwa kehadirannya di sini benar-benar diperlukan. Hingga singkatnya saat itu, hari-hari awalnya di desa itu tidaklah mudah. Karena jumlah warga yang tidak banyak, suasana di desa itu sangat sunyi, terutama saat malam tiba. Lampu jalan yang minim membuat suasana semakin terasa sepi. Beberapa malam pertama, Aini pun kesulitan tidur karena belum terbiasa dengan suasana baru ini. Namun ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa tugasnya di sini adalah membantu masyarakat. Setiap hari ia juga mulai mengenal warga satu persatu, mengunjungi rumah-rumah ibu hamil dan memberikan penyuluhan kesehatan. Beberapa warga tampak ragu-ragu dengan kehadirannya, tetapi lama-kelamaan mereka juga bisa mulai menerima dan mempercayainya. Mereka merasa bersyukur karena akhirnya ada seorang bidan yang bisa membantu mereka. Karena awalnya nyabur ini yang keteteran kesana kemari. Meskipun kini terkadang ia merasa kesepian, Aini tidak pernah menyesal dengan keputusannya. Ia telah berjanji kepada dirinya sendiri untuk mengabdikan dirinya demi membantu orang lain. Dimanapun ia ditempatkan, ia akan siap. Siapapun orang itu, ia akan siap membantu. Malam-malam yang sunyi pun terasa tidak menakutkan. Karena kini ia memiliki tekad yang kuat. Dan saat itu pun yang ada di pikirannya adalah ia menolong dan membantu tanpa berharap apapun. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, saat langit mulai gelap saat azan maghrib berkumandang, Aini baru saja selesai merapikan beberapa peralatan medis di klinik. Seharian ini tidak terlalu banyak pasien yang datang, sehingga ia pun bisa sedikit bersantai. Namun ia tetap berjaga. Karena ia tahu bahwa sewaktu-waktu bisa saja ada warga yang membutuhkan bantuan darurat. Sementara Bu Rini, kepala perawat di klinik itu, saat itu sedang sibuk menangani administrasi dan juga berkas-berkas pasien yang harus dikirim ke pusat kesehatan yang lebih besar di kota. Aini juga sempat berbincang sebentar dengan Bu Rini sebelum ia kembali ke ruangannya untuk beristirahat sejenak. Namun baru beberapa menit duduk, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa dari luar klinik. Aini pun langsung bangkit dan berjalan menuju pintu depan. Ketika ia membuka pintu, tiba-tiba seorang bapak-bapak dengan wajah panik berdiri di sana. Nafasnya tersenggal seolah-olah ia baru saja berlari jauh. Bu bidan, tolong Bu, anak saya sakit. Panasnya tinggi sekali, badannya lemas. Tolong Bu, mohon bantuannya. Aini pun langsung siaga. Iya Pak, di mana rumah Bapak? Di ujung desa Bu. Ayo Bu, tolong, anak saya sudah mulai mengigau. Aini pun tidak berpikir panjang. Ia segera mengambil tas medis yang telah disiapkannya untuk keadaan darurat dan juga memakai jaketnya. Tanpa membuang waktu, ia keluar dari klinik dan mengikuti babak itu menuju rumahnya. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya ada suara jangkrik dan juga sekali anjing yang menggonggong di kejauhan.
Aini berjalan cepat di belakang bapak itu, menerobos jalan setapak yang sedikit becek karena hujan yang turun sore tadi. Setelah beberapa menit berjalan, mereka pun akhirnya tiba di sebuah rumah sederhana dengan dinding kayu. Di dalam rumah itu, seorang ibu tampak duduk di samping seorang anak kecil yang terbaring lemas di atas tikar. Wajah ibu itu penuh kekhawatiran, dan matanya sembab seolah-olah ia sudah menangis sejak tadi. "Bu, ini bidannya sudah datang, Bu," kata bapak itu sambil membantu Aini masuk ke dalam rumahnya. Aini pun segera berlutut di samping anak itu dan menyentuh dahinya. Tubuhnya terasa sangat panas sekali, bahkan tangannya pun bisa merasakan hawa panas yang menyengat. Aini cepat-cepat mengeluarkan termometer dan mengukur suhu tubuhnya. 40 derajat. Ya Allah, ini demam tinggi. Gumamnya dalam hati. "Bu, ini sejak kapan anak ini demam, Bu?" "Sore tadi mulai panas, Bu. Tapi makin lama kok makin tinggi. Dia juga menggigil dan sempat muntah," jawab sang ibu dengan suara gemetar. Aini mengangguk dan mulai bekerja. Ia pun meminta kain bersih dan semangkuk air hangat untuk mengompres anak itu. Sambil mengompres dahi dan tubuhnya dengan lembut, ia meminta ibunya untuk memberikan minum sedikit demi sedikit agar anak itu nantinya tidak dehidrasi. "Bu, ini anaknya harus tetap minum walau sedikit. Kalau tidak, dia bisa semakin lemas." Ibunya mengangguk dan berusaha menenangkan anaknya yang masih terbaring lemah. Aini kemudian mengeluarkan obat penurun panas dari tasnya. Ia pun menghitung dosisnya dengan hati-hati, sesuai berat badan anak itu, lalu memberikannya dengan sendok kecil. Anak itu pun menelan obat dengan susah payah, tetapi berhasil saat itu. "Sekarang, kita tunggu beberapa saat, Bu. Semoga demamnya mulai turun. Kalau dalam 1 jam tidak ada perubahan, nanti saya akan pertimbangkan ya, Bu, untuk membawanya ke puskesmas di kota." Kedua orang tua anak itu pun mengangguk penuh harap. Waktu berjalan lambat, Aini tetap terjaga. Meskipun kompres terus dilakukan dan anak itu tetap mendapatkan cairan. Setelah kurang lebih 1 jam, suhu tubuh anak itu pun mulai turun perlahan. Aini tersenyum lega saat itu. "Alhamdulillah, demamnya mulai turun. Tapi saya sarankan ya, Bu, ini tetap dipantau semalaman. Kalau nanti panasnya naik atau muncul kejang, segera bawa ke klinik, ya, Bu." Orang tua anak itu pun berkali-kali mengucapkan terima kasih. Mereka merasa sangat bersyukur karena ada tenaga medis yang bisa mereka andalkan di desa ini. "Sudah, Bu, tidak perlu berterima kasih berlebihan. Ini juga sudah tugas saya membantu. Kalau ada apa-apa, jangan ragu untuk datang ke klinik." Setelah memastikan kondisi anak itu stabil, Aini berpamitan dan berjalan kembali ke klinik. Malam semakin larut dan udara dingin mulai menusuk kulitnya. Namun perasaan hangat pun memenuhi hatinya. Singkatnya malam yang semakin larut ketika Aini melangkah sendirian kembali ke klinik. Udara malam yang dingin menyentuh kulitnya. Angin bertiup pelan membawa suara-suara alam yang samar-samar terdengar di kejauhan. Setelah memastikan anak yang sakit tadi mulai membaik, Aini pun memutuskan untuk kembali sendiri. Meskipun ayah anak itu sempat menawarkan diri untuk mengantarnya. "Tidak usah, Pak. Saya bisa jalan sendiri kok. Lagi pula, klinik juga tidak terlalu jauh." "Ya udah, Bu. Ibu bidan hati-hati di jalan ya. Terima kasih, Bu, sekali lagi," jawab ayah anak itu. Aini pun berjalan melewati jalan setapak yang tadi dilewatinya. Malam di desa ini terasa begitu sunyi. Lampu jalan tidak banyak, hanya sekali ada cahaya dari rumah-rumah warga yang masih terjaga. Suara jangkrik semakin nyaring bersatu dengan gemerisik dedaunan yang tertiup oleh angin. Saat langkahnya semakin mendekati ke klinik, tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Suara itu samar pada awalnya, seperti tangisan lirih. Ia pun berhenti sejenak mencoba memastikan dari mana arah suara itu berasal. "Tolong, tolong." Aini merasakan bulu kuduknya sedikit meremang.
Suara itu terdengar jelas, berasal dari dekat pos ronda yang berada di tepi jalan. Pos ronda itu tampak kosong, hanya ada bangku kayu tua di dalamnya. Di sampingnya juga berdiri sebuah pohon besar yang rindang. Daunnya bergoyang pelan tertiup oleh angin. Aini ragu sejenak, tetapi ia tahu bahwa seorang mungkin sedang benar-benar membutuhkan bantuan. Dengan hati-hati saat itu, ia pun melangkah mendekat dan memutuskan memusatkan pandangannya ke sekitar pos ronda saat itu. Di bawah bayangan pohon besar itu, ia melihat seseorang yang sedang duduk bersandar di tanah. Seorang wanita tampak menggigil dan memegangi perutnya dengan ekspresi kesakitan. Aduh, sakit. Aini segera menghampiri wanita itu tanpa berpikir panjang. Ibu, apa yang terjadi, Bu? Anda sakit? Tanya Aini. Wanita itu menoleh dengan mata yang terlihat penuh kesakitan. Tolong, perut saya sakit sekali. Suaranya terdengar lemah. Aini berjongkok di hadapannya dan mencoba menenangkannya. Baiklah, Bu, saya bidan. Ibu jangan khawatir ya. Saya akan membantu. Bisa beritahu saya, Bu, apa yang Anda rasakan? Wanita itu menggigit bibirnya. Keringat dingin terlihat di dahinya. Saya hamil. Mendengar itu pun Aini langsung memeriksa kondisi wanita tersebut. Namun setelah ia mengecek perutnya dengan hati-hati, ia tidak menemukan tanda-tanda kehamilan yang mencolok. Tidak ada tanda-tanda kontraksi ataupun kondisi yang mengarah pada persalinan. Memangnya berapa bulan usia kandungannya, Bu? Tanya Aini dengan lembut. Wanita itu terdiam sesaat seolah ragu untuk menjawab. Saya tidak tahu, tapi saya hamil. Sakit. Aini mencoba tetap tenang. Wanita ini pun tampak tidak stabil dan situasinya cukup aneh. Jika benar ia hamil dan mengalami masalah pada kehamilannya, seharusnya ada tanda-tanda yang lebih jelas. Bu, ini perut ibu sakitnya seperti apa, Bu? Apakah terasa kencang atau ada pendarahan gimana, Bu? Tidak ada pendarahan, tapi rasanya nyeri, ucap wanita itu menggelengkan kepala. Aini menarik nafas dalam. Ia pun mencoba berpikir logis. Bisa saja ini hanya sakit perut biasa ataupun bahkan sakit yang lainnya, psikosomatis, di mana seorang merasa sakit pikiran dan emosinya terganggu. Bu, saya rasa ini bukan sesuatu yang berbahaya, Bu. Tapi kalau ibu masih merasa sakit, lebih baik kita ke klinik supaya saya bisa memeriksa lebih lanjut. Gak usah, saya ingin istirahat di sini saja. Sebentar. Aini pun tetap tidak tenang. Ia tidak bisa meninggalkan seseorang dalam kondisi seperti ini begitu saja. Emangnya ibu tinggal di mana? Yuk biar saya antar pulang. Wanita itu pun menoleh ke arah jalanan gelap di depannya dan menunjuk dengan samar. Di sana. Aini mengikuti arah yang ditunjukkan wanita itu, tetapi ia tidak bisa melihat dengan jelas rumah mana yang dimaksud. Jalan itu semakin gelap dan sunyi, seolah menuju ke tempat yang lebih terpencil. Bu, baiklah, kalau ibu ingin istirahat dulu di sini, saya tidak akan memaksa. Tapi kalau sewaktu-waktu merasa lebih sakit, tolong ibu datang ke klinik saja ya. Saya akan ada di sana. Wanita itu pun hanya mengangguk pelan. Sementara Aini menghela nafas. Malam semakin larut dan Aini merasa harus segera kembali ke klinik. Dengan langkah hati-hati, ia meninggalkan pos ronda sekali menoleh ke belakang untuk memastikan bahwa wanita itu masih ada di sana. Setelah berjalan beberapa menit, akhirnya ia pun tiba di klinik. Ia masuk ke dalam, mengunci pintu dan duduk di kursi sambil merenung. Wanita tadi masih terbayang di pikirannya. Ada sesuatu yang terasa aneh dari pertemuannya malam ini, tetapi ia tidak bisa menjelaskan apa itu. Hingga keesokan harinya pun ia berencana untuk menanyakan kepada warga sekitar apakah ada seorang yang sedang hamil dan tinggal di sekitar pos ronda itu. Jika wanita itu benar-benar membutuhkan pertolongan,
Ia harus memastikan bisa membantunya. Malam itu pun sebelum Ani tertidur, ia kembali ke toilet untuk mencuci kakinya dan berwudu untuk sholat isya karena ia tadi belum sholat isya. Dan setelah itu mungkin dia juga akan bertanya kepada Bu Rini apakah dia pernah mengetahui atau pernah bertemu dengan wanita tadi yang ditemuinya saat dia mau jalan ke arah pulang. Karena siapakah wanita itu? Apakah wanita itu manusia jadi-jadian atau makhluk tak kasat mata? Sampai di sini dulu kisahnya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Untuk itu, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap ataupun kata-kata yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.